langit tetap terbuka untuk kita semuanya, langit tetap terbuka untuk umum, langit tetap terbuka untuk hambanya. Makanya kita manfaatkan kesempatan ini untuk minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Kita berdoa mudah-mudahan corona segera dihilangkan dari muka bumi ini. Dan yang perlu kita ingat, jangan sampai karena corona, karena wabah pandemi ini, Allah yang malah hilang dari diri kita. Oleh karena ini salah satu bentuk keistiqomahan kita. Kita belajar bareng. Di sini ada guru kita semuanya, Lora Ismail. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ilmunya kita tunggu semuanya. Nanti kita bisa diskusi. Mungkin ada yang mau disampaikan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa diskusi bareng. Baik, untuk keberkahan majelis ini kita awali dengan suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لسيدنا سيد عبد القادر جيلاني شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى أرواح كي حاجي رden Panji Muhammad Sa'rani, Raden Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Mas'ud Khairuddin, Kiai Haji Abdul Muhid Anwar, Raden Ayu Qurratul Aini, Nyai Antai Masakama, Bapak Setiabudi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila arwahi, silahkan teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di Basecamp Majelis Al-Anwar, sebutkan nama keluarga kita yang sudah meninggal. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kepada moderator Bapak Suhermanto bisa dilanjutkan. Lora Anwar Sadat yang tidak sebagai pengasuh Majelis Anwar, dan pada malam hari ini memang beliau menginisiasi untuk terwujudnya webinar ini. Assalamualaikum Lora Ismail. Alhamdulillah beliau pada malam hari ini bisa hadir menemani kita semua. Pada malam hari ini beliau Lora Ismail yang juga akrab dengan Lora Anwar Sadat. Beliau berdua ini memang dari tanah Madura. Maaf ini supaya ada penjelasan sedikit. Lora itu kalau di Jawa itu adalah Gus ya, aban sedikit. Kalau Gus itu anaknya Yai, kalau di Jawa, kalau di Madura itu Lora anaknya Yai yang ada di Madura. Alhamdulillah untuk Lora Ismail, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Lora Ismail pada malam hari ini ada banyak partisipan yang ikut di webinar ini, dan mereka ini menunggu ujangan bagi-bagi ilmu dari jenengan terkait tema yang memang sudah dicanangkan, yaitu
pemuda itu pembawa perubahan. Ya. Karena memang pada akhir-akhir ini pemuda ada begitu banyak pengaruh dari luar, maka jenengan ini nanti akan berbagi ilmunya seperti apa, sehingga para pemuda yang pada malam hari ini sempat mengikuti ataupun bukan pemuda yang nanti juga akan digedok tularkan kepada pemuda sehingga menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Marilah apa yang akan disampaikan oleh pemateri Flora Ismail kita simak, kita renungkan, kita hikmai, dan insya Allah bisa kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, monggo Flora Ismail untuk memulai memberikan materinya. Monggo, oke, silakan. Matur nuwun. Ya, bos suaranya. Suaranya Lara Mas. Belum di Oh, audionya di Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad nawayna at-ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wah ila Allah wa wajhillahi mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para guru, para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir dalam acara webinar pada malam hari ini. Wabil khusus kepada yang terhormat Lora Anwar Musaddad selaku pengasuh ya, memimpin Majelis Anwar fidahullah ta'ala wa ra'ah wa atarallahu umrahu wa baqa'ah wa nafa'ana bi'ulumihi fid-dharini amin. Dan segenap anggota Majelis Anwar, juga para sahabat, para teman-teman ikhwan fillah yang hadir pada acara webinar pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan meskipun kita ini hanya berkumpul di Zoom, di webinar, mudah-mudahan bisa masuk pada sabda Rasulullah SAW dalam golongan orang-orang yang saling berkumpul di dalam, bukan dalam dunia, tapi di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Ketika kalian semua melewati taman-taman surga, farta'u, maka jangan lupa untuk mampir. Maka jangan lupa untuk duduk di taman tersebut. Qalu wa mariyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, di manakah taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Bukankah kami sekarang masih hidup di dunia? Belum masuk surga, bahkan belum tentu masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, riyadul jannah hilakul zikri. Yang dinamakan dengan taman-taman surga Allah yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis pengajian yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sesuai tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini itu tentang pemuda, ya, pemuda pembawa perubahan. Pemuda ini kita ketahui di dalam agama Islam sendiri, ini para pemuda mendapatkan suaranya. Suaranya Oke, suaranya jelas. jelas. Oke. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada surat khusus di mana surat tersebut menjelaskan tentang perjuangan para pemuda yang mempertahankan imannya yang berusaha direbut oleh seorang raja zalim. Kita tahu dalam 1 minggu sekali kita pada hari malam Jumat atau pada hari Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang-orang yang berusaha mempertahankan imannya dan lari dari kejaran seorang raja zalim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun amanu birabbihim. Allah Subhanahu wa taala enggak berfirman innahum rijalun, tidak, tapi innahum fityatun. Mereka semua adalah para pemuda
amanu birabbihim, yang beriman dengan Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan iman mereka, dan kami tambahkan, kami kuatkan iman mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran para pemuda ini mendapatkan tempat khusus atau perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita analogikan pada zaman sekarang ini, ya, di kita sebagai seorang pemuda, kita juga seharusnya bisa mencontoh para Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang dijuluki Ashabul Kahfi. Jika mereka lari dari kejaran Raja Zalim yang berusaha merebut atau menghancurkan iman mereka, begitu pula kita. Di zaman sekarang ini, kita jangan pernah berhenti untuk berusaha lari dari kejaran nafsu, ya, dari kejaran syahwat, dari kejaran setan, dari kejaran dunia-dunia yang berusaha menjauhkan kita, menyeret kita ke belakang untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga banyak sekali hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang keutamaan para pemuda, khusus para pemuda, bukan yang lain. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ada 7 golongan, ya, ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, yang mana kita ketahui nanti di padang mahsyar orang-orang ini bertelanjang kaki, bertelanjang badan, berkeringat sampai ada yang tenggelam karena keringatnya, ya, tenggelam oleh keringatnya. Bahkan dikatakan saking desek-desekannya pada waktu itu di padang mahsyar, di atas satu kepala ini ada 70 kaki. Di atas satu kepala ada 70 kaki. Orang-orang pada waktu berdesakan, matahari dikatakan jaraknya saking dekatnya, diibaratkan hanya sejengkal dari kepala. Nah, ketika orang-orang kepanasan, bertelanjang kaki, bertelanjang tubuh pada waktu itu, ada orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di golongan khusus. Tidak merasakan kepanasan, ya, tidak bertelanjang, dan dinaungi dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Yaitu para pemuda, ya, adalah seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seorang pemuda yang seharusnya dia ini sibuk dengan dunianya, ya, sibuk dengan foya-foya, sibuk dengan main-main, tapi dia hanya sibuk dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ada di sekitarnya, meskipun kita sekarang semuanya punya Instagram, ya, punya Zoom, punya Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, tapi hal-hal tersebut bagi para pemuda yang benar-benar teladan tidak akan bisa mempengaruhinya dengan pengaruh negatif. Justru dia dimanapun ia berada, ya, entah itu di dunia nyata atau dunia maya, seorang pemuda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempunyai pengaruh, bukan dipengaruhi, tapi justru dia yang akan mempunyai pengaruh kepada positif kepada yang lain. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, Innallaha yu'jibu minasyab alladzi la subwatalah. Innallaha la yu'jibu, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kagum, minasyab, dari seorang pemuda, alladzi la subwatalah, yang mana dia tidak punya sifat kekanak-kanakan. Jadi pikirannya dewasa, targetnya jelas, ya, tujuannya jelas. Ini adalah pemuda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yu'jibu minasyab alladzi la subwatalah. Begitu kira-kira hadis yang dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, juga Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menukil satu hadis. Ya, ini hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ayuhasyab, wahai para pemuda, at-tarik syahwatahu min ajli, yang meninggalkan syahwatnya karena diriku. Ya, firman Allah, wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena diriku, anta indi kaba'di malaikati, engkau di sisiku Allah seperti sebagian malaikatku. Engkau di sisiku seperti sebagian malaikatku. Jadi para pemuda yang bisa mengontrol nafsunya, mengontrol syahwatnya, mengontrol egonya, dan mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu di sisi Allah lebih mulia dari para malaikat. Karena kita ketahui sendiri Imam Ghazali itu membagi makhluk ini menjadi 3. Ada makhluk yang diciptakan punya akal tanpa syahwat. Ya, ada yang punya akal tanpa syahwat. Siapa itu? Para malaikat. Punya akal tapi tak punya syahwat. Makanya 24 jam full ibadah terus. Ini para malaikat. Nah, yang kedua, punya syahwat tapi tak punya akal. Nah, ini binatang dan hewan. Punya syahwat dan tak punya akal. Yang ketiga, punya syahwat dan punya akal. Itu adalah kita, yaitu golongan manusia. Nah, oleh karena itu, manusia yang bisa mengedepankan akalnya daripada syahwatnya, ya, yang mengedepankan akalnya daripada syahwatnya, dia lebih mulia di sisi Allah dari para malaikat. Akan tetapi, manusia yang mengedepankan syahwatnya daripada akalnya, maka dia bisa lebih hina dari binatang, bal huwa kal ya inhum kal an'ami bal hum adol, ya. Kal an'ami bal hum adol, firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengedepankan syahwatnya lebih sesat, lebih sasar daripada binatang. Bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis menyebutkan la tazulu qadamu abdin yaumal qiyamah. Ya, nanti ketika kita melewati sirat kelak di hari kiamat, ya, sebelum masuk surga, mudah-mudahan semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Hatta yus'al an syababihi fima ablah. Ada beberapa pertanyaan penting yang akan ditanyakan kelak kepada kita di hari kiamat, yang mana salah satunya adalah wa an syababihi fima ablah. Kita akan ditanyakan kelak di hari kiamat, masa muda kita dihabiskan untuk apa? Masa muda kita, bukan umur kita yang ditanyakan, bukan umur kita semuanya. Yang ditanyakan, yang lebih diutamakan justru masa muda kita habiskan untuk apa? Nah, ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam, para pemuda atau masa muda ini sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat dipentingkan dalam agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, bagaimana kita sekarang bisa menjadi seorang pemuda yang membawa perubahan, atau seorang pemuda yang bisa berpengaruh positif di lingkungannya, di masyarakat sekitarnya? Jadi saya ingat satu kalam, ya, ini kalamnya guru saya Habib Umar, ketika beliau ditanya tentang kunci sukses dakwah. Tapi bagi saya ini bukan hanya kunci sukses dakwah, tapi kunci sukses kita dalam kehidupan. Kunci sukses kita bahkan juga sebagai seorang pemuda. Itu beliau mengatakan kunci kesuksesan ada 3. Yang pertama adalah niyah sholihah. Jadi para pemuda yang ingin menjadi pemuda yang berhasil, ya, yang bisa menjadi seorang pemuda yang membawa perubahan adalah pemuda yang memiliki niat yang baik. Ya, dia punya cita-cita yang tulus, cita-cita yang agung, punya niat yang baik, punya keinginan yang baik. Ini yang pertama. Karena apa saja hal yang kita inginkan, yang penting niatin dulu. Ingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid dalam satu kalamnya beliau, man fataha baban min abwabin niyah al-hasanah. Barang siapa yang membuka satu pintu dari sekian pintu niat baik, ya, dia buka satu pintu niat baik, fatahullahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya 70 pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, niat yang baik. Seorang yang ingin berhasil harus punya niat yang baik, punya keinginan yang baik. Yang nomor 2, himmah qawiyah. Seorang pemuda yang berhasil harus memiliki tekad yang kuat, punya semangat yang tinggi, punya keinginan yang kuat, punya tekad yang kuat. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 3, ya, seorang pemuda bukan hanya harus punya niat, bukan hanya harus punya keinginan yang kuat, tapi dia juga harus punya wijah shodiqoh. Apa itu wijah shodiqoh? Dia selalu menggantungkan setiap urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam setiap urusan
dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ketika seorang ini mau ujian, ya, dia masuk kuliah, dia ujian. Nah, seseorang hamba, ya, ketika menghadapi suatu ujian, contohnya ujian kelas, ya, jika dia tidak merasa bukan seorang hamba yang baik, maka dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Dia akan mengandalkan otaknya, dia akan mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan pikirannya. Dia akan masuk pada ujian tersebut tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali, tanpa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, ini contoh pemuda yang lalai. Tapi seorang pemuda yang soleh, seorang pemuda yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia sebelum masuk dalam hal apapun, dia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dirinya bukan apapun tanpa pertolongan Allah. Bahwa dirinya hanyalah butiran debu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, sebelum masuk dalam perkara apapun, dia meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahannya, menunjukkan kebodohannya, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini butuh bantuan. Saya ini bodoh, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak punya apa-apa. Maka ya Allah, tolonglah saya. Maka ya Allah, bantulah saya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dengan pertolongan yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 hal yang seharusnya dimiliki oleh para pemuda. Yang pertama, niat yang baik, niat sholihah. Yang nomor 2, himmah qawiyah. Yang nomor 3 adalah wijhah shadiqah, yaitu seorang pemuda yang selalu menggantungkan setiap urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang pemuda yang baik, ya. Loh, inilah bentar. Jika ditanya pemuda yang soleh itu seperti apa sih? Ya. Pemuda yang diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah itu seperti apa? Apakah pemuda yang enggak yang fokus ibadah saja? Apakah pemuda yang enggak hobi, yang enggak bercanda, yang khusyuk terus, ibadah terus? Bukan seperti itu. Tapi ketika menurut saya, ya, pemuda yang soleh itu persis seperti apa yang dikatakan Habib Umar ketika beliau itu ditanya. Beliau pernah ditanya seperti ini. Kapankah seorang dai bisa dikatakan sebagai dai yang sukses? Ya, Habib Umar pernah ditanya, kapan seorang dai bisa dikatakan sebagai seorang dai yang sukses? Maka beliau menjawab, huwallazi bazal qusara juhdihi lid-da'wah ilallah. Ia adalah seorang dai yang sudah mengerahkan semua kemampuannya, ya, sudah mengeluarkan semua apa yang ia miliki untuk dakwah ilallah. Jadi bukan dilihat dari banyaknya pengikut, bukan dilihat dari banyaknya santri, bukan dilihat dari banyaknya simpatisan, tapi dai yang sukses adalah dia yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya, kekuatannya, hartanya untuk dakwah ilallah. Nah, begitu pula pemuda yang soleh, ya. Jadi menurut saya pemuda yang soleh adalah seorang pemuda yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seorang hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nafsu seringkali menyeretnya ke belakang. Meskipun dosa-dosa seringkali membuat dia terjatuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya enggak menuntut kita, lebih-lebih para pemuda, untuk menjadi orang yang suci tanpa dosa. Tapi Allah menuntut kita ketika kita terjatuh ke kubangan dosa, jangan mangkrak di tempat. Jangan diam di tempat. Setiap kali jatuh, bangkit. Setiap kali jatuh, bangkit. Ya. Jadi dikatakan oleh Habib Umar, siru ilallah urujan wa makasir. Berjalannya pada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan terpatah-patah, meskipun dalam keadaan terpincang-pincang, yang penting sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sekarang yang paling banyak ditanyakan oleh para pemuda, gimana sih kita ini mau jadi pemuda yang baik tapi tobat jatuh lagi, ya, udah tobat lagi maksiat lagi. Nah, ini kata Habib Umar, la ta'jas anit taubah, jangan sampai engkau ini bosan untuk bertaubat. Ya, walau
waqa'ta fi dzunub fil yawm mi'ata marrah. Meskipun kalian dalam satu hari itu jatuh dalam kubangan dosa 100 kali, ya. Meskipun berbuat dosa 100 kali, jangan lupa pula 100 kali bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah bilang, nggak ada manfaatnya taubat buat apa, nanti maksiat juga, nanti maksiat lagi, ya. Itu setan sudah menemukan apa yang selama ini ia inginkan. Yaitu seseorang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan juga pemuda yang berhasil, yang akan bisa membawa perubahan bagi lingkungan sekitarnya, yang bisa membawa aura positif bagi masyarakat sekitarnya adalah pemuda yang bisa mendakwahi dirinya sendiri sebelum dia mendakwahi orang lain. Jadi Habib Umar ini mengibaratkan kita ini seperti kerajaan. Ya, kita ini adalah seorang raja, kita punya rakyat. Siapa rakyat kita? Rakyat kita tangan kita, mata kita, ya, lisan kita, hati kita. Nah, pemuda yang berhasil, yang akan membawa perubahan, itu adalah pemuda yang sudah berhasil mendakwahi matanya agar tidak bermaksiat, ya kan? Mendakwahi lisannya agar tidak bermaksiat, mendakwahi kakinya, mendakwahi semua anggota tubuhnya agar selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun saya ulangi tadi ya, meskipun nafsu dan syahwat seringkali menyeret ia ke belakang. Meskipun nafsu dan syahwat seringkali menyeret ia ke belakang. Mungkin ini pembukaan yang bisa saya sampaikan sekilas. Nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab insyaallah. Ya, alhamdulillah dari paparan yang disampaikan oleh Lora Ismail, begitu pentingnya peran pemuda, dan di situ banyak hal yang beliau sampaikan, bagaimana pemuda bisa mengontrol nafsu, bagaimana mengontrol ego, bagaimana dengan perkembangan zaman tidak larut tetapi bisa mengambil sisi positifnya. Dan tentu ini menjadi khasana buat kita semua. Dan untuk yang telah gabung, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait pemuda, ini silahkan memberikan satu tanda tangan begini, kemudian pertanyaannya dimunculkan, dan nanti di sini akan dijawab, direspon oleh Ustadz Ismail. Monggo silakan, ya, siapapun bebas, ini member yang memang disediakan untuk bisa saling mengisi, saling bertanya, dan siapa yang di situ memang ada tambahan ilmu yang bisa dibagi, tentu ini menjadi insya Allah ruang yang barokah. Monggo silakan. Yuk, silakan. Ya. Halo? Nun? Itu ya. Ahmad Bayaki. Siapa? Ahmad Bayaki. Ya. Ahmad Bayaki dulu. Mute-nya dibuka supaya suaranya bisa masuk. Ini oke. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sudah. Silakan. Mau tanya kepada Lora Ismail, kita sebagai alumni pesantren, maksudnya pemuda alumni pesantren, biar tidak malas mutolaah, gimana nggih? Sampun niku mawon. Ya. Bisa diulang sekali lagi supaya Lora Ismail bisa menyimak dengan pas. Monggo tulang lagi Pak Ahmad Bayaki, monggo. Nasihat, ya.
mau minta nasihat kali Laura Ismail, kita sebagai pemuda alumni pesantren biar tidak malas mutola'ah belajarnya pripun. Iya, iya. Oh, Bapak Ismail, ini Pak Fumat Bayaki sebagai pemuda beliau menyampaikan minta nasihat supaya dalam kehidupannya menjadi betul-betul bisa terisi. Monggo, beliau butuh wejangan. Pak Ismail, monggo jadi silakan. seperti ini. Mutola'ah itu ya timbul dari sifat cinta. Ya, mutola'ah itu tergantung seorang ini cinta mutola'ah atau tidak, cinta membaca atau tidak. Jadi kalau saya melihat dari para guru saya, mereka itu suka mutola'ah, suka baca kitab, itu karena mereka pintar memanage waktu mereka, pintar mengatur waktu mereka. Contoh ya, saya contohkan Habib Salim Asy-Syatiri, guru saya, termasuk guru saya di Tarim, itu beliau dulu ya punya penyakit obsesitas, kegemukan. Nah, beliau ini setiap kali naik ke lantai 2 di pertengahan tangga, beliau istirahat selama 5 menit atau selama 10 menit. Nah, di tengah-tengah tangga itu beliau ya mengisi waktunya, istirahatnya di situ dengan membaca kitab selama 5 menit, selama 10 menit. Setiap hari seperti itu. Meskipun 5 menit, 10 menit setiap hari, di tangga itu beliau berhasil menghatamkan ratusan bahkan ribuan kitab. Nah, ini yang pertama, untuk memupuk rasa cinta kita pada mutola'ah. Yang pertama harus dicoba terus. Kita luangkan waktu setiap harinya, mungkin 5 menit sebelum tidur, ya, atau 10 menit sebelum tidur, ambil kitab, kita baca. Paksain terus, pertama kali paksain terus. Nanti lama-lama akan menjadi tabiat. Ya, pertama kali dipaksakan, tapi lama-lama akan menjadi tabiat. Mungkin bisa dicoba cara itu, gunakan waktu sebelum tidur 10 menit atau 5 menit baca kitab, apapun. Dimulai dari kitab yang dia suka. Dimulai dari kitab yang apa yang kita suka. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, orang ini biasanya mutola'ah karena ada tuntutan. Nah, oleh karena itu kita sebagai alumni pesantren jangan sampai harus cari harus cari kesibukan. Harus mencari kesibukan menularkan ilmu pada orang lain. Ya, mungkin kita ngambil, ada anak-anak kecil, kita kumpulkan di rumah, kita ajari baca kitab, kita ajari fikih, kita ajari nahwu, ya kan? Nah, dengan itu kita merasa punya tuntutan untuk mutola'ah. Ya, kita cari kesibukan menularkan ilmu pada orang lain. Nah, dengan itu kita nanti akan timbul rasa untuk harus mutola'ah dulu sebelum mengajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama caranya dengan mengatur waktu dengan baik, paksakan diri untuk suka membaca. Juga yang terakhir adalah cari kesibukan di mana di situ kita dituntut untuk mutola'ah. Ya, kesibukan menyampaikan ilmu pada orang lain. Ya, makasih banyak Laura. Sama-sama Mas. Oke, yang kedua, Aturun. Ini Irma Nur Halimah. Ya, monggo untuk Irma Nur Halimah, silakan. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Ya, suaranya bisa di mute. Oke, ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan masalah ya seperti masnya tadi itu kan tentang mutola'ah. Kalau ini saya mengalami naik turun dalam hal ibadah, istiqomah kalau di pondok, antara di pondok dengan di rumah itu kok berbeda. Apa mungkin ada doa khususnya ataupun gimana? Dan juga ini kan yang kunci sukses, yang poin ketiga selalu menggantungkan dan mengandalkan Allah. Ya mungkin ini sifat yang harus saya benahi pribadi. Memang
seharusnya manusia itu menggantungkan apapun kepada Allah, tapi dalam hati kecil kalau sudah berdoa pencapaiannya belum tercapai itu kayak kurang legowo gitu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Monggo, Lora Ismail. Oke. Jadi naik turunnya iman itu wajar. Naik turunnya iman itu wajar. Apalagi kita ketika di rumah, lingkungan tidak mendukung kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di pesantren. Nah, oleh karena itu seperti tadi. Jadi kita di rumah ini karena tidak sama seperti di pesantren lagi, bagaimana kita berusaha untuk mempesantrenkan rumah. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan rumah ini nuansanya sama seperti nuansa pesantren. Salah satunya cara terbaik tadi, yaitu dengan mengatur waktu sebaik mungkin. Ya, kita harus punya waktu untuk wirid, kita harus punya waktu untuk murojaah, kita harus punya waktu untuk mutolaah, dan itu harus ditertibkan setertib mungkin. Jam sekian sampai jam sekian wirid, jam sekian sampai jam sekian mutolaah, jam sekian sampai jam sekian murojaah. Nah, dengan memanage waktu seperti itu, maka waktu kita akan sama persis seperti di pondok pesantren. Dan juga harus punya kesadaran diri sendiri. Ya, kita harus punya kesadaran diri sendiri. Karena dikatakan oleh para ulama, man laisa fi qalbihi wa'id. Siapa orang yang enggak punya kesadaran, lam tanfa'ul mawaid. Meskipun dimauidoi seperti apapun, enggak akan bermanfaat bagi dia. Nah, oleh karena itu ada cara yang terbaik tentunya ya, selalu minta istiqomah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berhenti minta istiqomah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu amalan ini dari Habib Umar untuk dijauhkan dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan, dari hal-hal negatif ya, yang enggak ada faedahnya. Itu baca Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits min adzabika astajir asrih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadim min khalqik tarfata ain. Ini kalau kita renungi maknanya ini sangat-sangat agung sekali doanya. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku meminta tolong. Wa min adzabika astajir. Dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah. Ya, perbaikilah semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi. Jangan engkau pasrahkan aku kepada nafsuku. Jangan engkau pasrahkan aku kepada diriku yang lemah ini. Torfatain, meskipun itu hanya sekejap mata. Nah, ini salah satu doa yang dianjurkan oleh Habib Umar agar kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah. Nah, terus yang ditanyakan nomor 2 tadi masalah apa, Mbak? Yang poin dengan kunci sukses itu tadi, yang poin ketiga kan selalu menggantungkan G. itu G. Jadi kita harus punya mindset ya, kita harus punya pemikiran bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu pasti yang terbaik bagi kita. Jadi para ulama ini mengibaratkan seorang ibu pasti sayang pada anaknya, ya kan? Seorang ibu gak ada yang gak sayang sama anaknya. Seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Nah, begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala itu menyayangi hambanya jauh melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi ketika seorang hamba meminta pada Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan permintaannya, yakinlah permintaannya itu tidak baik baginya. Sama seperti anak kecil ya yang minta sesuatu pada ibunya, nggak mesti dituruti, ya kan? Kalau yang diminta itu adalah hal yang baik, minta permen dikasih pasti, mau minta susu pasti dikasih. Tapi ketika minta pisau, nggak akan dikasih, meskipun si ibunya sayang sama dia. Karena apa? Karena ibunya tahu pisau ini akan berbahaya untuk anaknya. Begitu pula ketika seorang hamba meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikabulkan, Allah pasti tahu. Jika Allah kabulkan permintaan itu akan menjadi madarat bagi hamba tersebut. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Matur suwun. Nggih, sami-sami, Mbak. Oke, matur nuwun. Lora Ismail.
Ini masih ada 4 yang bertanya, kita urutkan dulu. Sabar ya, karena Udah. memang ini banyak yang ingin mendalami, ingin tahu. Ini Bardatus Sufyana, monggo silakan. Matur, Langsung ke Lora. ngapunten Mas. Ngapunten Mas, Moodnya saya silakan, moodnya. Ya. ngapunten kalau bisa. Bardatus Sufyana. Loranya Bardatus Sufyana, moodnya di on kan? Ini masih belum bisa terdengar. Halo? Ya, oke. Oh. Oke, hidupkan lagi moodnya. Ya, oke. Silakan monggo. Suaranya dimunculkan di tes. Ya, Tes. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya kepada perempuan-perempuan agar bisa lebih percaya diri, khususnya dalam meniti karir. Dan pertanyaan kedua, apakah perempuan itu bisa menjadi pemimpin? Terima kasih. Monggo Lora, langsung ada 2 pertanyaan. Oke. Jadi seperti ini, karir apapun ya, selama di situ hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bertentangan dengan syariat, dan memang Anda yakin itu adalah hal yang yang tidak bertentangan ya, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalani saja. Jadi untuk prinsip untuk lebih percaya diri itu jangan sampai terpengaruh oleh ucapan orang lain. Jadi kita harus bisa belajar jadi orang yang tuli. Karena apa? Karena ketidakpedean ya, sifat tidak pede, insecure, itu biasanya karena kita terpengaruh dengan ucapan orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus bisa punya harus belajar menjadi orang yang mutaghafil. Apa itu orang mutaghafil? Yang cuek atau acuh tak acuh pada apa yang dikomentari orang-orang lain. Selama kita yakin apa yang kita lakukan benar, selama kita yakin apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah. Jangan pedulikan kanan kiri kita. Jangan pedulikan omongan di sekitar kita. Nah, diingat apa? Ini perlu dijadikan prinsip menurut saya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau ada yang melapor pada beliau, wahai Imam, sekarang ini banyak orang yang mencaci maki jenengan ya. Banyak sekarang ini orang yang berkomentar buruk tentang jenengan. Maka Imam Syafi'i mengomentari dengan sebuah syair. Beliau berkata seperti ini, qila innallaha dzu waladin. Orang-orang mereka berkata Allah itu punya anak. Wa inna Rasulullah qad kahana. Dan Rasulullah adalah seorang tukang sihir. Nama salimallahu min bariyatihi wala rasulul haqqi fa kaifa ana. Allah saja yang menciptakan mereka, Rasulullah saja makhluk yang paling mulia, tidak selamat dari komentar-komentar manusia. Dari komentar-komentar buruk manusia. Fa kaifa ana, bagaimana orang sepertiku yang banyak dosa. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri, kita harus mensugesti diri selama apa yang kita lakukan kita yakini benar, kita yakini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, lanjut ya, bismillah, jalani saja, jangan terpengaruh oleh komentar-komentar negatif yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pemimpin, ini menurut saya pembahasan yang sangat panjang ya. Ini ada khilaf antara para ulama. Setahu saya ya, dalam kitab-kitab fikih itu memang syarat untuk menjadi imam. Ya, jadi imam itu jadi presiden atau mungkin khalifah ya. Itu memang mayoritas ulama menyaratkan syaratnya harus laki-laki. Ya. Ini yang memimpin sebuah negara ya, memimpin sebuah negara atau memimpin sebuah kekhilafahan itu mayoritas ulama itu menyaratkan harus laki-laki. Ini pembahasan panjang, pembahasan fikih panjang yang tempatnya menurut saya bukan di sini. Di pembahasan yang lain. Oke. Sudah begitu aja. Mohon maaf Mas moderator. Ya. Silakan. Lora Ismail, G. Saya rasa cukup 3 pertanyaan. Saya ada agenda lain soalnya.
Mungkin bisa monggo. ketemu di lain waktu. Nggih. Iya. Lora oke. Anwar Musaddad, saya minta pamit sama Lora Anwar. Nggih. Nggih, Wah, nggih, nggih. Ya. Nggih. oke. Nah, Nggih, sami-sami. Terima kasih banyak, matur sekelangkong, Lora. Eki, sami-sami. Sami-sami ra, Eki. Saya pamit undur diri dulu, Eki. Nggak ada Oh. tugas yang lain udah. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa Eki. dijadwalkan ulang. jalan tong. Insya Allah, Eki. Ngereng, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa sekalian, mengingat Lora Ismail memang beliau ada keperluan dan ini untuk kelanjutan supaya webinar ini memang hostnya ini Ustadz Anwar Musaddad selaku pengasuh Majelis Taklim dan Dzikir, maka yang masih ada pertanyaan silakan, beliau akan menjawab dan merespon. Bagi yang masih ada keinginan untuk menanyakan terkait bagaimana pemuda ini menjadi pemuda yang bisa diharapkan untuk bawa perubahan. Silakan. Nah, ini ada Ahmad Sobi. Moodnya di klik Ahmad Sobi ya. Oke, silakan. Loh, moodnya lagi ya. Moodnya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz Nur Sadat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kan setiap manusia pasti mempunyai rasa malas. Nah, cara menghilangkan rasa malas niku gimana, Ustaz? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Itu, Nggih. Jadi setiap orang, gimana? Nggih, kan wonten syair idza halatil hidayatu qalban nasyatat fil ibadatil a'da'u. Itu kalau andaikan seseorang itu enggak mendapatkan hidayah, apa bisa seseorang itu bersemangat untuk beribadah? Sampun, Ustaz, ngoten mawon. Oke, setiap orang itu kan pasti ada rasa malas. Bahkan tidak hanya kita, ustadz, ya, kiai, tetap itu ada rasa malas. Makanya supaya menghilangkan rasa malas seperti pembahasan tadi, akhirnya merembet kepada masalah istiqomah untuk ibadah. Maka kita harus menempuh suatu jalan yang diantara jalannya adalah misalkan kita cari teman yang semangat ibadah. Yang mana teman kita itu bisa mengingatkan ketika kita ibadah. Ya bisa kita lihat. Tadi saat saya memperhatikan pertanyaan-pertanyaan, kok beda ketika saya kondisinya ada di pondok pesantren, saat di rumah kok beda. Saat di pondok pesantren saya semangat ibadah, tapi ketika nyampe di rumah ternyata ibadah mulai menurun, mengendor. Nah itu salah satu alasannya. Kenapa? Kalau di pondok pesantren sama-sama semangat semuanya. Menghafalkan kitab ini, belajar kitab ini bareng-bareng semuanya, sholat duha bareng, sholat tahajud bareng. Tapi karena kalau nyampe ke rumah, ya kalau sudah nyampe di rumah kan kondisi sudah beda. Yang dulunya kita ngumpul sama orang yang sama-sama semangat untuk ibadah, semangat untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, kita tidak dapatkan di rumah. Sehingga akhirnya muncul rasa malas. Oleh karena itu, supaya menghilangkan rasa malas ketika kita sudah ada di rumah, ya misalnya, biar kita tetap istiqomah, diantaranya adalah cari teman yang bisa memberikan kita semangat. Misalkan yang senang hadir majelis, kita ajak berteman dengan dia. Dan kalau kita sudah dapatkan teman seperti itu, jangan pernah kita lepas, pegang erat-erat. Dan kalau bisa, ya nyari teman itu yang bisa jadi guru. Cari guru yang bisa jadi teman. Jadi itu insya Allah akan bermanfaat. Tapi kalau masalah hidayah, ya mau kita misalkan mengingatkan kepada teman kita, sampai 1000 kali, bahkan sampai berbusa mulut kita. Tapi kalau hidayah Allah itu gak datang, ya gak bisa. Tapi tugas kita bukan malah mengeluh masalah hidayah,
loh dia sudah nggak dapat hidayah. Bukan, tapi usaha kita untuk mengajak kepada jalan yang benar. Ya, meskipun pada akhirnya kita gagal, tapi tugas kita adalah hanya mengajak. Hidayah tetap diserahkan kepada Allah. Mungkin itu Mas Ahmad Sobih ya. Ya, alhamdulillah Ahmad Sobih itu yang disampaikan oleh Ustaz Anwar Sudadat semoga menjadi tambahan ilmu buat jenengan. Dan ini ada satu yang bertanya lagi, Sinta Dewi Lestari. Diklik mute-nya supaya terdengar. Yes, oke. Monggo silakan Sinta Dewi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Jadi sebelumnya saya ini adalah mahasiswa baru pendidikan seni musik. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menjadi seorang muslimah yang baik atau apakah saya bisa mencari ilmu agama yang baik sedangkan saya akan mempelajari tentang musik selama 4 tahun. Yang notabene musik adalah hal yang selalu bertentangan dengan agama. Hanya itu Ustaz, terima kasih. Ya, Ustaz. Ini mahasiswa baru musik ini. Jadi beliau ingin berdakwah melalui musik karena musik sudah bidangnya. Nah, ini dari sisi cara pandang supaya musik itu menjadi syar'i, punya nilai dakwah, dan di situ Sinta menjadi lebih semangat untuk musik itu dijadikan satu kebiar dakwah. Dan ada hal apa yang harus diingatkan Ustaz? Oke, aturun Ustaz, silakan. Oke, berarti ini bertanya tentang masalah hukum musik ya. Jadi kalau kita bertanya ya, membahas tentang masalah musik ini panjang lebar. Dan tidak boleh sembarangan kita langsung mengatakan haram, 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 haram. Kalau kita mengatakan itu haram, otomatis kita sudah mengharamkan caranya Wali Songo ya. Di mana mereka itu berdakwah juga dengan musik. Kita juga melihat ya, biasanya yang bersolawat itu dengan musik. Bahkan kalau kita berbicara tentang musik, kita lihat dulu definisi musik itu apa. Kalau misalkan kita mendefinisikan musik itu adalah nada misalnya. HP kita bernada. Kita bawa HP yang berbunyi dengan nada itu sudah musik, haram. Makanya harus definisi jelas di sini. Makanya para ulama, memang ada ulama yang memang agak kenceng, langsung mengatakan semua musik haram. Memang ada ulama seperti itu. Tapi kita tidak boleh ya lantas menghilangkan pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa boleh dengan syarat tertentu. Makanya kalau kita membahas tentang masalah musik itu harus kita lihat siapa yang menyanyikan siapa. Kalau yang menyanyikan laki-laki di depan laki-laki maka itu tidak masalah. Tapi kalau yang menyanyikan adalah perempuan di depan laki-laki yang bisa menimbulkan fitnah, bisa jadi haram. Itu yang pertama. Jadi dilihat siapa yang menyanyikan. Yang kedua, dilihat tempatnya di mana. Tempatnya itu di mana. Kalau kita itu nyanyinya misalkan sholawatan, ya tempatnya di masjid, betul tempatnya. Dan itu berpahala. Tetapi kalau kita sholawatan, tetapi di tempat-tempat yang maksiat, di tempat-tempat malam dan lain sebagainya, jadinya nggak tepat tempatnya. Haram jadinya hukumnya. Dilihat lagi kapan waktunya. Jadi ada poin-poin yang harus kita lihat. Kapan waktunya kita itu bermusik. Kalau kita misalkan bermusiknya di tengah malam, ya meskipun sholawatan, tola'al badru alaina bin saniyatil wada, tapi jam 1 malam sampai mengganggu tetangga-tetangga sebelahnya, maka itu jadi haram. Tetapi kalau kita misalkan melakukan, misalkan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nahdiyin, misalkan ya malam Jumat sholawat, tola'al habis maghrib sampai isya, itu kan waktu-waktu normal. Nah kita ini di samping kita melihat lagi ya masalah sholawatan dan lain sebagainya. Memang ada ulama yang ekstrim yang langsung mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak membahas masalah itu. Jadi yang dilihat adalah poinnya siapa yang menyanyikan, lokasinya di mana dia itu memainkan musik. Terus yang ketiga itu waktunya kapan, tempatnya di mana, nah musiknya apa. Kalau musiknya itu adalah musik yang biasanya dipakai oleh orang-orang fasik,
sehingga bisa melalaikan waktu, misalnya waktu sholat, waktu membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, bisa haram. Tetapi kalau misalkan tidak sampai mengganggu ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita tidak terganggu, malah hukumnya cuma mubah, minimal ya maksimal makruh. Enggak sunnah tapi ya. Tapi kalau yang memang disunnahkan itu ya seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi, misalkan pakai hadrah ya, banjari. Itu enggak masalah. Yang penting dilakukan ya sesuai dengan ketentuannya lah, tempatnya kapan, waktunya kapan, apa yang dinyanyikan juga sesuai. Jadi musik ya, memang ada ulama yang ekstrim mengatakan langsung semuanya haram. Tapi tidak boleh seperti itu. Kalau kita langsung mengatakan haram, maka ulama-ulama yang berdakwah dengan musik otomatis semuanya haram dan berdosa besar. Ya, jadi harus kita berlapang dada. Kalau misalkan ada masalah perbedaan masalah musik, kita lihat definisi musik. Kalau menurut Mbak Sinta Dewi, musik itu definisinya apa? Apa Mbak? Kalau misalkan saya tanya, musik itu apa Musik itu definisinya? menurut saya, Apakah nyanyiannya musik? Berarti kalau jadi saya musik misalnya, itu menurut saya gimana? bukan. Sebentar ya. Jadi bagaimana orangnya menanggapi musik itu sendiri sih. Jadi ada yang menanggapi hiburan ataupun ada yang menanggapi sebagai tempat mencurahkan perasaan seperti itu. Jadi kalau kita lihat definisi musik, orang-orang itu beda. Ada yang melihat kalau misalkan berbunyi nada dering itu musik, betul? Ada yang mendefinisikan itu musik. Kalau kita sudah otomatis mengatakan haram, itu haram semuanya yang ada di HP itu. Ada lagi dengan bersenandung misalnya. Salatullah, salamullah, itu juga musik. Ya, suara. Suara. Makanya harus jelas dulu definisi musiknya itu apa maksudnya. Atau bayangan kita ngumpul-ngumpul joget-jogetan, ya jelas-jelas haram kalau kayak gitu, ya. Orkes ya, hadir di orkes dangdutan dan lain sebagainya. Ya kalau yang model seperti itu kan jelas haram, tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita atur misalkan ya, kita pakai baju yang menutup aurat, semuanya laki-laki misalkan yang membawakan alat-alat rebana misalnya, terus kita gunakan untuk berdakwah dengan sholawat, ngajak orang supaya semangat bersolawat. Coba, kira-kira salahnya di mana kalau di situ? Nah, jadi jangan langsung mengatakan musik haram secara mutlak, ya. Dilihat dulu kondisi-kondisinya seperti apa. Itu sebenarnya sudah pernah saya bahas tentang masalah kriteria musik yang diharamkan itu seperti apa. Bisa di-searching di YouTube-nya Al Anwar, itu ada. Ya, hukum musik Anwar Musaddad itu lengkap dari atas sampai ke bawah, juga dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya, dalil yang biasanya digunakan oleh ulama-ulama yang mengharamkan, ternyata didefinisikan musik, padahal sebenarnya definisinya bukan musik, tapi alat yang melalaikan. Jadi di dalam hadis itu dikatakan ya bahwa haram musik, padahal sebenarnya ulama itu mengatakan yang dimaksud ini adalah alat yang melalaikan. Jadi meskipun bukan alat musik, tapi misalkan kita main sesuatu, ngetok-ngetok ke sesuatu, dan itu melalaikan kita, itu sebenarnya bisa jatuh haram. Tapi kalau misalnya dibahas di sini panjang lebar, ya sedikit seperti itu. Ya mungkin nanti bisa kita buka webinar tentang kajian-kajian masalah fikih dan lain sebagainya, atau cara sholat 4 mazhab bisa didiskusikan. Nah biasanya kajian-kajian saya itu masalah fikih, ya beda dengan Lora Ismail. Kalau Lora Ismail itu ya beda lah. Monggo silakan, mungkin ada yang lain. Kalau nggak ada nanti bisa ditutup. Ini sudah mau ya maksimal jam 9:30 lah, biar nggak malam-malam amat ya. Apa? Di chat, chatin mungkin Pak Herman bisa dibaca. Ya. Banyak sekali. Ya, sebentar ya. Ini itu tadi Mbak Sinta Dewi, perspektif dan sisi cara pandang yang disampaikan oleh Ustadz Anwar Musaddad. Beliau dalam merespon atau memberikan satu jawaban selalu hati-hati, karena supaya orang itu diajak untuk berpikir banyak hal sehingga tidak sampai diadili dalam satu sisi ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ustadz Sadat sampaikan menjadi ada tambahan keilmuan buat kita semua. Ini dari Siti Juwaria ya. Akhwan Lora, apakah benar main gitar itu hukumnya haram? Satu. Yang kedua, maaf Ustadz, mau bertanya, cara berprasangka baik
kepada guru dan semua orang itu bagaimana ya Ustadz? Ya. Jadi ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bermain gitar itu apa hukumnya haram? Oke. Yang kedua, bagaimana cara berprasangka yang baik terhadap guru atau terhadap semua orang? Cara berprasangka. Oke Ustadz, monggo silakan. Oke, masalah main gitar ya. Ini kembali lagi ke masalah musik. Memang ada ulama yang mengatakan main gitar. Jadi alat-alat musik yang diharamkan diantaranya adalah gitar. Itu ulama yang mengatakan haram ada. Tapi ada juga ulama yang mengatakan selama gitar itu tidak membuat orang itu lalai, maka tidak masalah. Apalagi gitar itu digunakan untuk berdakwah. Jadi kalau misalkan kita di base misalnya, base umum, ternyata ngelihat anak-anak yang ngamen pakai gitar, kemudian sholawatan, jangan langsung dimasalahkan, jangan langsung divonis. Wah ini kok sholawatan pakai gitar, jangan. Mungkin dia itu proses untuk berubah. Yang awalnya dia itu nyanyinya lagu pop, lagu dangdut dan lain sebagainya, dia itu sudah mulai berubah dengan sholawat. Makanya kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan sholawat yang dia senandungkan itu, dia mendapatkan hidayah dan benar-benar hijrah. Nah, yang pertama seperti itu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita husnudzon kepada guru? Intinya, kalau kepada guru, kalau kita melihat keburukan yang dilakukan oleh guru, jangan sampai langsung kita memvonis, wah guru ini seperti ini. Tidak, sebelum kita tabayyun. Intinya, kalau seorang murid kepada guru itu harus husnudzon. Bahkan seandainya melihat guru itu melakukan hal-hal yang bertentangan. Misalkan gurunya pernah menyerangkan bahwa kalau kita minum, itu dianjurkan untuk duduk. Ternyata melihat gurunya minumnya sambil berdiri. Jangan langsung suudzon, wah guru ini nggak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jangan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita husnudzon. Mungkin saja guru itu ada uzur, sedang sakit kalau duduk dan lain sebagainya. Intinya kita harus menutup aib guru. Jangan sampai membuka atau bahkan menyebarkan aibnya. Nah, itu tidak akan manfaat. Intinya kita sebagai murid itu harus takzim kepada guru, menghormati, menjaga aib-aibnya dan lain sebagainya. Masalah maksiat yang dilakukan guru itu nanti tanggung jawabnya guru dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lah. Oh ya, silakan. Kalau sudah selesai ya sudah. Ya, ini ada chat ya juga dari Bardato Sufiana ya. Tadi kan mbaknya tadi sempat mau nanya, cuma sekarang dilewatkan tulisan ini. Ustadz, jika HP yang membuat lalai, apakah itu jatuh ke haram? Ya. Jadi punya HP lalai dan di situ ada sesuatu yang negatif impact ya. Apakah itu termasuk haram? Oke. Oke, hukum asal HP itu mubah, boleh. Ya, selama tidak melalaikan kita dari kewajiban kita. Tetapi kalau sampai melalaikan kita kepada kewajiban-kewajiban kita karena khusyuk main HP, main game yang ada di HP, akhirnya sholatnya lewat, ya, sampai melewati waktu zuhur, melewati asar melewati maghrib. Nah, itu bisa jatuh haram. Ini juga ada pertanyaan di chat Pak Herman, biar cepat. Saya usia 30-an, apakah termasuk pemuda? Jadi sempat saya jawab tadi, pemuda itu kriterianya banyak, ya. Remaja juga kriterianya banyak. Dan kalau kita bahas, kalau kita lihat di jurnal-jurnal itu, macam-macam. Misalkan remaja itu usianya sekitar berapa? Ada yang mengatakan 11 sampai 24. Itu usia remaja. Yang namanya remaja itu peralihan antara anak-anak dan pemuda dan dewasa. Nah, kalau usia 30-an, Pak Herman, kira-kira itu termasuk pemuda apa enggak, Pak Herman? Usia 30-an. Usia 30-an itu termasuk masih kategori pemuda ya. Ya, pemuda level keberapa gitu ya. Oke, itu start ya. Assalamualaikum Laura, ini biar cepat mau minta nasihat kita sebagai pemuda alumni pesantren biar tidak malas. Oh, ini sudah ya. Sudah dijawab tadi. Ada lagi Pak Herman? Ini ada lagi Ustaz dari Siti Zoria. Akhwan Ustaz. Jadi ceritanya ada satu orang pemuda laki-laki pas adzan maghrib. Bukannya pergi ke masjid, malah main gitar. Dikasih tahu gak nerima. Jadi gimana Ustaz dia? Jadi pas adzan ada seseorang pemuda main gitar,
Ada saat adzan diingatkan tidak mau. Ini gimana Ustadz ya? Ini gimana bertanya tentang hukumnya atau secara teknis harus seperti apa monggo Ustadz ya? Ya, jadi tugas kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah mengajak ya, berdakwah. Masalah hidayah itu tetap dari Allah. Ya benar sudah kita mengatakan, ayo waktunya sholat, waktunya kita berangkat ke masjid, kita sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ternyata yang kita ajak itu tetap bermain gitar. Ya sudah, namanya hidayah nggak bisa kita memaksa. Ibaratnya Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh Abu Thalib mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Padahal Nabi memerintahkan Abu Thalib pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi apa? Nggak ada hasilnya. Kenapa? Nabi itu hanya bisa memberitahu, hanya bisa mengajak, tapi hidayah tetap ada di tangan Allah. Tapi ingat, kalau seandainya ada orang yang seperti itu, jangan sampai kita itu merasa lebih baik dari dia. Kita ngajak, oh ini diajak sholat kok nggak mau. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah muncul rasa menghina seperti itu, merendahkan dia, sudah muncul rasa sombong dalam diri kita. Nah ini yang bahaya. Padahal bisa jadi anak itu yang main gitar itu, ketika kelak dia wafat, malah ternyata dia dapat hidayah dari Allah, dia husnul khotimah. Kita yang sok-sok semangat ibadah, ngajak orang lain ibadah, karena kita sudah merasa sombong dari merasa lebih baik daripada orang lain itu, ternyata ketika mau mati itu diangkat hidayah oleh Allah, wafatnya su'ul khotimah. Makanya nasihat seperti yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad itu harus kita praktekkan. Kalau melihat orang lain, anggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Kita melihat anak misalnya lagi main gitar, kita ajak untuk sholat, dia nggak mau berangkat untuk ke masjid menjalankan sholat, ya sudah, husnudzon, mungkin sebentar lagi dia akan sholat. Ya sudah, kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Yang penting kita melakukan tugas kita, yaitu mengajak atau berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begini, maturun Ustadz Anwar Sadat, karena ini memang semua ini kan ada jatah dan waktunya. Dan ini kepada yang sudah bergabung, Mbak-mbak dan Mas-mas ya. Ini sebuah peristiwa yang pada malam hari ini bukan karena apa-apa, karena memang sudah ada jatah dan waktunya. Dan ini masih banyak pertanyaan, dan untuk menindaklanjuti supaya pertanyaan itu tetap terjawab, lain waktu bisa chat langsung ke Lora Anwar Sadat ya. Dan kepada yang telah bergabung ini ucapan terima kasih, dan kita manai dari apa yang disampaikan oleh Lora Ismail dan juga oleh Lora Anwar Sadat, bahwa dalam hidup ini kan nothing happens without somebody does something ya. Tidak akan pernah terjadi apa-apa kalau orang tidak melakukan apa-apa. Dan tadi sudah disyarikan bahwa pemuda itu diupayakan bagaimana bisa mengontrol nafsunya, mengontrol egonya, dan tidak larut oleh sebuah kemajuan teknologi, tetapi bisa mengambil manfaatnya. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar Sadat terkait dalam menghakimi sebuah hukum, beliau ini memang sangat hati-hati. Dan nanti kepada yang masih ingin bertanya, itu memang Lora Anwar Sadat itu ahli di bidang fikih, maka terkait apapun itu bisa ditanyakan lain waktu kepada beliau. Terima kasih kepada semua yang bergabung. Matur nuwun. Akhir kata, semoga apa yang telah dibagikan ilmu pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman yang bergabung di Zoom, mohon maaf karena waktunya juga sudah malam ya. Mungkin nanti bisa kita ngumpul lagi dengan bintang tamu yang lain. Ya, ada Habib Muhammad bin Anis, Hanan Ataki, bisa kita undang kalau misalkan ya. Jadi siap-siap kalau ada info dari Majelis Al-Anwar, langsung segera mendaftar ya. Jadi bisa belajar bareng, yang ngaji bareng seperti ini, dengan episode santai, dia bisa sambil ngopi dan lain sebagainya. Dari teman-teman Majelis Al-Anwar ada usulan siapa? Hah? Presiden Jokowi? Oh ya, insya Allah nanti Presiden Jokowi katanya ya. Masya Allah. Kalau mau ya, insya Allah. Sudah nggak ada pertanyaan? Kalau ada, misalkan ada pertanyaan, monggo bisa
post di grup yang belum dibubarkan. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, nanti akan dibubarkan grupnya. Kita tunggu grup berikutnya untuk webinar-webinar selanjutnya. Ya, nanti teman-teman dari Majelis Al-Anwar akan mengundang siapa? Ustadz gaul yang viral katanya. Ya, siapa? Oh, itu Habib Muhammad bin Anis. Atau mungkin ada usulan dari teman-teman yang gabung sebelum saya akhiri. Kalau ada usulan, silahkan ngomong. Siapa? Oh, ada di grup WA. Oh ya, kalau ada usulan atau masukan bisa nulis di grup WA. Ustadz, saya usul pematerinya ini dan lain sebagainya. Ya, oke. Supaya lebih berkah kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kru Majelis Al-Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi yang mau meninggalkan Zoom, silakan.